Kitab Roma pasal 3 ayat 23 hingga ayat 25. Kalau saudara sudah menemukannya, firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25b, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mengimani firman-Nya dan melakukannya, memeliharanya di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, di dalam pemilu di Amerika ada satu podcast atau siaran di YouTube di mana ditanyalah seorang laki-laki yang gay ini atau telah menikah dengan laki-laki. Itu berarti laki-laki menikah dengan laki-laki. Lalu di depan orang yang punya siaran di YouTube ini, dia berkata atau bertanya begini, jadi menurut kamu orang gay itu berdosa? Lalu si penyiar yang mengatakan, iya, berdosa. Jadi menurut kamu saya yang menikah sebagai laki-laki dengan seorang laki-laki itu berdosa? Lalu penyiar di YouTube ini pun mengatakan, iya, kamu berdosa. Dari dialog ini kita melihat bahwa ada satu pribadi memiliki satu keyakinan sesuai dengan imannya kepada Tuhan di dalam Yesus dan Alkitab yang dia imani. Dia percaya bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu benar. Dan dia mengatakan bahwa kehidupan LGBT atau gay itu adalah dosa berdasarkan keyakinannya kepada ajaran firman Tuhan. Sementara yang laki-laki ini, dia melihat bahwa LGBT atau gay atau tindakannya sebagai laki-laki menikah dengan laki-laki itu tidak ada kaitan dengan dosa. Itu adalah mungkin dia meyakini hak pilih masing-masing orang. Bagi dia itu bukan dosa. Nah, inilah yang sebenarnya sedang terjadi di dalam dunia yang kita hidupi saat ini, di mana begitu banyak orang yang sudah tidak lagi percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, oleh Tuhan sendiri berkaitan dengan dosa. Bagi kebanyakan orang melihat bahwa yang paling penting adalah hak diriku, hak pilihku, hak manusiaku. Itu sebabnya dalam pemilu di Amerika Serikat yang menjadi paling menonjol adalah kebebasan seorang wanita. Jadi dari sisi kiri, kelompok dari Kamala Harris memperjuangkan bahwa bebas kamu menggunakan tubuhmu sesuai kesukaanmu sebagai wanita. Jadi kamu mengandung dan kamu langsung gugurkan atau anak itu sudah berapa bulan digugurkan, tidak ada masalah. It's okay karena suka-suka kamu, tidak kaitan dengan dosa. Dan itulah yang mereka perjuangkan.
Sementara dari kelompok Donald Trump, kamu tidak boleh sembarangan menggugurkan, itu namanya membunuh. Dan kamu membunuh itu dosa. Begitu. Menurut kelompok Kamala Harris, tentu dia akan didukung oleh semua perempuan di seluruh Amerika karena memperjuangkan hak wanita dan LGBT. Tapi ternyata lebih banyak orang, baik orang Amerika yang berkulit putih kah, berkulit hitam kah, atau orang-orang Spanish atau Amerika Latin yang sudah ke Amerika, mendukung dia. Jadi bayangkan saja, Harrisnya itu hanya 226, kira-kira begitu. Kemudian Trumpnya itu 312 kalau saya lihat di situ. Lihat dia punya jurang perbedaan. Makanya Trump mengatakan sudah waktunya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk membangun kembali Amerika berdasarkan ajaran Alkitab. Amerika harus percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Dia adalah bos kita yang tertinggi yang menentukan masa depan kita. Saya hanya memberikan penjelasan ini berkaitan dengan masalah dosa. Jadi hari ini kita berbicara tentang dosa. Dosa. Karena kalau kita tidak meyakini apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang dosa, betapa jijiknya dosa itu di hadapan Tuhan, betapa mematikan dan memautkan dosa itu di hadapan Tuhan, maka kita akan sembarangan hidup di dunia ini sesuka hati kita. Kita merasa bahwa tidak ada aturan yang harus diikuti. Yang penting saya mau sesuai keinginanku, kesukaanku, kemauanku. Sehingga kalau saudara lihat di dalam pergaulan saudara sehari-hari, atau dalam saudara melihat media sosial, maka akan kelihatan bahwa orang-orang itu tidak sudah memperdulikan masalah dosa. Karena itu tidak serius. Nah, kita sebagai umat Tuhan di gereja ini, di tempat ini, marilah kita kembali melihat bahwa dosa yang diajarkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, oleh Tuhan, itu adalah serius. Dan kita jangan main-main atau menganggapnya enteng atau ringan. Jangan sama sekali. Jangan. Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, harus kita mengerti bahwa yang Tuhan katakan di sini, yang pertama itu semua orang telah berbuat dosa. Tidak kira kamu miskin atau paling kaya. Tidak kira kamu paling tidak berpendidikan atau paling tinggi pendidikan. Tidak kira kamu itu keturunan yang dianggap kelas rendah, atau kamu menganggap dirimu itu kelas tinggi, kasta tertinggi. Tidak kira siapapun engkau, suku, bangsa, tinggal di ujung dunia atau di kota yang paling modern, firman Tuhan katakan engkau adalah orang berdosa.
dosa. Itu yang firman Tuhan katakan. Dan kita mau imani ini dan pegang ini. Supaya kita tidak membenarkan diri kita, membanggakan diri kita, dan mau melihat orang lain tidak berharga, menginjak orang lain, menganggap rendah orang lain. Karena siapapun kita yang namanya manusia, kita adalah berdosa. Pegang ini baik-baik. Dosa itu serius. Adam dan Hawa saat berdosa langsung dikeluarkan dari taman kudus ciptaan Tuhan. Atau dalam ajaran lain, begitu manusia itu berdosa dikeluarkan dari surga. Serius enggak itu? Serius. Jadi lihatlah dosa itu begitu menjijikkan di hadapan Tuhan, begitu terkutuk di hadapan Tuhan, begitu hina di hadapan Tuhan. Lihat dosa seperti kamu melihat, seperti Tuhan melihat. Begitu. Jadi yang pertama, kebenaran firman Tuhan ini mengatakan semua orang berdosa. Apapun dan siapapun dan dimanapun yang namanya manusia itu berdosa. Kapan itu manusia disebut manusia? Sejak di dalam kandungan, bukan? Itu berdosa nggak? Berdosa. Karena poin kedua, kita mau tahu dosa status dan perbuatan. Jadi dosa yang kita imani, yang kita percayai menurut ajaran Alkitab adalah dosa yang namanya status berdosa. Jadi begitu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena tidak taat kepada Tuhan, mereka punya status langsung berubah menjadi manusia berdosa. Manusia kudus menjadi manusia berdosa. Dan mereka melahirkan anak-anak, dan anak-anak mereka juga adalah berdosa secara status. Sebagai ilustrasi, kalau saudara dari keluarga suku tertentu, entah itu suku Jawa, suku Batak, suku tertentu dari timur, dari Manado, kamu lahir dari dua orang itu, kamu keturunan dalam darahmu itu darah Jawa, darah Batak, darah suku tertentu di Manado. Mungkin kamu pandai-pandai dan pintar-pintar memasukkan data. Silakan. Silakan. Saudara, orang Jawa bilang karena kelamaan hidup di Batak, bahasanya Batak. saudara kemana-mana, horos. Silakan. Tapi itu hanya palsu semata-mata. Di dalam darahmu engkau tetap orang Jawa karena lahir dari keluarga Jawa. Itu namanya status keturunan. Status berdosa itu seperti itu. Jadi secara status manusia itu tidak ada pilihan. Dia dilahirkan orang berdosa, dia menjadi manusia berdosa. Dan itu nanti diwujudkan atau diperlihatkan dalam perbuatan-perbuatan. Anak yang kau tidak pernah ajar bagaimana berbohong,
Mungkin engkau ibu yang baik, ayah yang baik. Nah, jangan sekali-kali berbohong. Itu nggak bagus, itu dosa, itu salah. Mungkin anakmu itu begitu mantap, tapi satu saat saudara ketahui dia bohong, saudara langsung pikir dan stres. Dari mana ini bisa terjadi? Jangan banyak teori. Lihatlah yang Alkitab bilang. Status berdosa. Kemudian diwujudkan dalam perbuatan. Dari sononya sudah ada itu bibit. Jadi kalau saudara mau tahu kenapa saudara itu sampai saat ini begini jahat, begitu banyak perbuatan jahat yang saudara lakukan, dan menyedihkan belum bertobat-tobat, karena dari sononya kamu adalah keturunan orang berdosa dan kamu berstatus berdosa. Terus ada orang yang bilang di dalam siaran itu juga apa itu? Podcast. Iya. Yang lain. Tidak harus kan ikut Tuhan. Yang penting kan kita ada kesadaran berbuat baik. Dari satu sisi benar-benar juga, karena ada juga orang yang tidak percaya Tuhan berbuat baik. Dia banyak uang, dia derma sana sini, bantu orang miskin, anak-anak dan sebagainya. Dari satu sisi mulialah. Nah, kira-kira menurut orang itu tidak kaitan dengan Tuhan. Tidak boleh ngomong saya ini berdosa dan berstatus berdosa dan tidak ada jalan keluar. Harus cari Tuhan. Yang penting kan saya berbuat baik, kan sudah bagus. Makanya dalam pemilu kemarin di Amerika ini menjadi masalah besar. Kamu mengutuk ini, berdosa sana, berdosa sini, kamu ngomongin, itu nggak benar. Yang benar adalah silakan orang pilih menurut kesukaan sendiri-sendiri. Suka-suka aku. Bagaimana kalau Tuhan juga ngomong begitu? Suka-suka aku kasih masuk kamu di dalam neraka. Sampai selama-lamanya kamu di sana menderita. Kalau Tuhan Yesus berdiri di sini bilang semua kamu saya kasih masuk neraka, apa perasaan saudara? Makanya jangan sembarangan suka-suka. Ada batasnya. Tidak bisa kita perbaiki manusia berstatus dosa kita dengan berbuat banyak kebaikan. Tidak bisa, kita tetap manusia berdosa yang baik, tapi statusnya manusia berdosa. Akhir-akhir ini kan banyak pencinta binatang, misalnya kucing, anjing. Dan yang menarik adalah anjing-anjing di zaman ini, ada satu penelitian yang saya baca, saya juga tidak begitu bisa terima, tapi ini yang mereka buat. Anjing ini sekarang sudah berubah. Menurut mereka semakin menjadi seperti manusia dikit. Kenapa?
begitu mereka diajar dan mereka bisa ngerti. Ada perkembangan sampai ke arah itu. Dan kalau saudara lihat di YouTube kan ada banyak itu short video itu yang menjelaskan bahwa seekor anjing yang baik dapat menjaga anak. Ya kan? Dia nangis, begini-begini jilatnya berhenti nangis. Ada yang nangis-nangis, ada yang kasih iya, pokoknya minuman, atau kalau jalan-jalan di pinggir, anjingnya datang dan melindungi, kamu jangan jalan di sana gitu loh. Nggak boleh. Ada yang mau buka kulkas, anjingnya datang tutup kulkasnya dan begini, supaya anak itu jangan buka kulkas, masuk kulkas gitu loh. Kan? Begitu banyak perkembangan. Kenapa? Karena memang anjing itu anjing yang setia. Bahkan ada yang kalau kita lihat dia setiap hari tunggu anak itu pulang dari sekolah. Ada yang begitu pemiliknya meninggal, dia tidak mau dipisahkan. Jadi itu ada mayat di situ dan anjing itu di situ begini saja di itu apa namanya itu? Ya, karena sudah ada ikatan cinta. Gitu hebat lah. Bahkan ada anjing yang mengurik kubur pemiliknya, bahkan tinggal di situ. Kenapa ini terjadi? Karena diajar dan dibimbing dan diberikan kondisi di mana anjing itu bisa mengerti gitu loh. Ada YouTube yang atau apa itu yang menarik itu, yang seorang perempuan muslim itu yang duduk di tangga, ingat ya? Yang dia begini-begini itu, terus anjingnya dikasih tangan, karena anjingnya salaman gitu loh. Best friend. Salaman. Kenapa itu kok bisa terjadi begitu? Nah, ini semua adalah perkembangan bahwa anjing itu bisa diajar dan bisa belajar dan bisa menghidupi apa yang dia tahu. Jadi mirip-mirip sedikit ada pengetahuan seperti manusia. Tapi pertanyaan kita, sehebat apapun pengetahuan dan kepandaian seekor anjing, apakah itu mengubah dirinya sebagai anjing? No. Hah? No. Menurut penelitian saudara? No. Tanya saja, menurut penelitian saudara bagaimana? Tetap ya. Cuma kasih kita kepadanya lebih besar, lebih enak. Makanya dibela hukum dan itu ini kan. Begitu juga lah manusia berdosa itu. Engkau diajar berbuat baik dan engkau banyak melakukan kebaikan. Bahkan engkau berangkali terlibat dalam kegiatan beragama, itu tidak mengubah statusmu sebagai manusia berdosa. Tidak bisa. Engkau tetap manusia berdosa karena statusmu dari situ. Bagaimana kalau saya menutupi saya punya dosa dengan berbuat baik? Oh, tetap aja. Bagaimana kalau menutupi dosa dengan rajin melayani? Tetap saja berdosa. Tetap. Jadi dosa ini adalah serius dan status berdosa ini serius dan manusia berusaha untuk mengubah dirinya dari berstatus berdosa supaya tidak berdosa lagi atau dibenarkan atau diterima di hadapan Tuhan. Apapun caranya tidak bisa. Makanya dalam ajaran Kristen itu Tuhan sudah tahu bahwa saudara dan saya itu tidak bisa menyelamatkan diri kita atau menghapus di status kita sebagai manusia berdosa. Tambah perbuatan-perbuatan dosa tidak bisa kita menghapuskan. Sebagai manusia berdosa, kita berusaha
menutupinya dengan perbuatan baik 1000 kali, 1.000.000 kali, tetap saja tidak bisa menutupi, bahkan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Tidak bisa. Makanya Tuhan dari surga, Yesus itu yang ada di surga itu, ya, turun ke dunia, menderita dan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Karena Tuhan sudah tahu, tidak bisa kamu selamatkan dirimu, tidak bisa kamu hapus dosamu, tidak bisa kamu selamatkan dirimu, tidak bisa. Makanya aku turun tangan. Masuk akal nggak itu? Kamu tidak bisa menghapuskan dosamu, ya. Maka Tuhan sendiri turun untuk menghapus dosamu. Masuk akal nggak itu? Ya, akal. Masuk akal ya? Ya. Benar? Benar. Sebagai ilustrasi lah. Orang berdosa itu kira-kira seperti seorang yang tidak bisa berenang. Lalu dia tahu dia begitu semangat buat konten, jatuh di laut. Masalahnya. Ikutin Google biasanya, Pak. Iya, jatuh di laut. Bu Kris lo Terus kamu ada di atas dan hanya kamu yang bisa berenang. ini nggak bisa berenang juga. Iya, bisa berenang. Pakai terapung. Kira-kira begitu. Apa yang kamu lakukan? Tidak bisa kamu bilang begini, baik kau ini belajar berenang 15 detik. Ayo, tangan kiri angkat, tangan kanan angkat, kaki ke sana ke sini. Ayo sekarang, ayo. Berbuat sesuatu dulu yang baik supaya kamu bisa selamat, bisa berenang. Atau kamu bilang, oke, ini saya buka dulu ini internet, bagaimana ini berenang ini, supaya kamu saya ajar bagaimana berenang. Lelep Pak. Udah meninggal itu Pak. Nggak bisa. Terus aja batuk-batuk Pak. Atau kamu lebih semangat melihat orang yang sudah mau mati buat konten. Kacau. Boro-boro bawa HP Pak. Kenapa itu begitu? Buru mati Bu Kris. Zaman sekarang kan begitu ya nggak? Saksi mata Erika. Erika saksi mata. Orang kecelakaan dibuat konten. Erika takutan. Ya kan patah tangan kaki dibuat konten. Udah tidak ada rasa dari manusia ini. Nuraninya sudah mati, pokoknya mati. Demi viral. Kamu sudah tahu bahwa orang itu, temanmu itu tidak bisa berenang, kamu saja yang bisa. Masuk akal nggak kalau kamu terjun dan tarik tangannya dan berenang bawa ke tepi? Masuk akal nggak? Ya itu yang Tuhan lakukan. Amin nggak? Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus turun dari surga untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa itu. Saya nggak bisa berenang, saya yang angkat. Tuhan terima kasih. Patah cincin. Itulah yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Jadi dosa status dan perbuatan kita tidak bisa selesaikan dengan usaha kita berbuat baik atau beramal dan beribadah. Makanya Tuhan pun turun datang ke dunia. Yesus Kristus menyelamatkan kita. Luar biasa. Karena itu, saudara pilih
dengan bijak untuk beriman dan percaya kepada Yesus. Pilihan saudara menentukan hidup dan masa depan saudara. Menentukan. Buat pilihan yang masuk akal. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya. Saya tidak bisa menghapuskan dosa saya. Tuhan Yesus turun dari surga ke dalam dunia untuk menolong saya, menyelamatkan saya. Masuk akal enggak kalau saya percaya kepada Dia, supaya saya diampuni dosa, supaya saya diselamatkan, supaya saya bisa masuk surga? Masuk akal sekali. Terus ada orang ini tanya, dalam banyak diskusi di YouTube lah, apologetics dan sebagainya, macam-macam lah. Saudara belajar dari situ, ada kesempatan. Dia bilang ini orang begini. Di YouTube yang saya lihat ini di Amerika, dan ada pertanyaan dari orang-orang sana. Dia bilang, tidak masuk akal sekali. Kok Tuhan itu loh bisa jadi manusia? Pasti berubah itu. Mana mungkin Tuhan menjadi manusia di dalam Yesus? Dia sudah jadi manusia, bagaimana dengan Tuhannya? Mengurangi dong, menodai dong. Tidak bisa lah itu. Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Tidak bisa. Tuhan itu bergabung di dalam satu pribadi yang namanya Yesus. Jadi Yesus itu Tuhan dan manusia itu tidak bisa. Kadang kadang koko begitu ya. Kadang saya berpikir begini. Coba saya kasih ilustrasi sedikit lah. Bayangkan apa? Bayangkan Bapak Presiden ya, yang baru dilantik ini, merendahkan dirinya, turun dari istana dan pergi bersama-sama dengan penggali atau pembersih apa itu? Longkang apa? Parit atau longkang, got ya. Bau nggak itu? Bau. Kotor nggak itu? Kotor. Bisa membasahkan kaki tubuh? Bisa. Bisa melukai nggak? Bisa. Dia turun dan bersama-sama dengan pekerja yang bekerja membersihkan. Ya, 30 menit beres satu got tertentu beres. Pertanyaan kita, saat dia merendahkan diri sebagai pekerja, apakah hilang statusnya? Tidak. Yang benar? Tidak. Tetap ya? Iya. Tapi dia merendahkan Diri. untuk bersama dengan orang-orang pekerja di sana, untuk merasakan apa artinya bau, apa artinya ini, supaya bersama-sama mereka. Makanya Yesus itu Tuhan 100% sejak dan sehakikat dengan Allah Bapa, turun menjadi manusia. Itu tidak mengubah dirinya sebagai Tuhan 100% dan manusia 100%. Jadi kasih Tuhan itu memang hebat. Jadi dalam dialog itu ya biasalah. Tapi akhirnya ini menarik lah menurut saya. Pemilu di
Amerika juga, di mana Donald Trump kerja di McDonald 15 menit. 15 menit. Goreng kentang, kemudian pergi di counter, ada orang beli, kasih kan. Sampai yang perempuan bilang, wah saya pada setuju atau mendukung dia. Saat dia merendahkan dirinya menjadi pekerja pelayan di restoran McDonald, apakah itu mengubah statusnya? Tidak. Satu kali lagi, kelompok tertentu dari oposisi pemerintah waktu itu bilang apa? Itulah pendukung-pendukungnya Donald Trump itu adalah sampah semuanya. Kan tersinggung begitu berjuta-juta orang. Jadi yang profesor pendukung Trump pun dianggap Sampah. Sampah, Pak. makanya Donald Trump keluar pergi ke truk sampah, Iya, Pak. dikasih pakai pakaian Rompi sampah. yang untuk sampah itu loh, kumpul-kumpul sampah kuning, lalu naik truk dan begini di interview. Berubah nggak statusnya sebagai orang yang pernah menjadi presiden? Empat, enggak kan? Tidak. Dirinya tidak berubah, tapi dia bisa. Hebat deh. Hebat. Begitulah Tuhan Yesus. Imani itu, jangan banyak orang ngomong di sana, tenangkan pikiranmu. Silakan kamu mau ngomong apa saja, tapi ini imanku yang diajarkan oleh Alkitab, dan aku pegang ini dan imani ini, percaya ini, ya dan amin. Itulah juru selamat kita. Jadi Yesus datang untuk mengampuni dosa kita. Aduh, pegang itu baik-baik. Engkau tidak bisa mengampuni dosamu. Pendeta tidak bisa mengampuni dosamu. Ya. Kumpulkan semua pendeta di dunia ini, yang paling hebat dan yang biasa-biasa, suruh mengampuni dosamu. Wow, nggak bisa. Percayalah. Bisa nggak? Bisa nggak? Yang kuat dong. Hanya Yesus yang bisa. Pegang itu. Tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa orang. Yesus saja. Dari surga turun ke dunia, menderita, mati di kayu salib. Itu semua adalah jalan untuk mengampuni dosa kita. Karena itu, kita memilih untuk beriman dan percaya kepada Dia yang 100% Tuhan dan manusia, karena untuk menyelamatkan kita. Dengan pilihan ini adalah yang terbijak yang pernah saudara buat dalam hidup ini. So, hati-hati dengan apa yang saudara pilih. Salah pilih, mati. Banyak pilihan-pilihan saudara yang sudah salah, bukan? Ya. Ya enggak? Ya. Akibatnya apa? Akibatnya makanya bijaklah memilih dalam imanmu. Pilihlah Yesus. Imani Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhanmu, karena Dia yang dapat mengampuni dosamu, juru selamatmu. Begitu. Engkau adalah seumpama orang yang tidak pernah berenang, dan dari surga turun, ambil engkau, angkat untuk diselamatkan. Yang terakhir, beritakanlah Injil keselamatan ini kepada keluarga. Kalau saudara sudah mengerti apa itu dosa, semua manusia berdosa, apa itu dosa, status dosa dan perbuatan, tidak bisa diselamatkan oleh apapun.
caranya. Setelah mengerti Yesus dari surga turun ke dunia menjadi juru selamat, dan saudara memilih beriman kepada Dia, maka beritakanlah berita Injil keselamatan itu kepada keluarga. Beritakan itu berarti kamu mau dia mengerti apa itu ajaran Tuhan. Dia mau percaya entah tidak, terserah. Tapi kalau Tuhan sudah memanggil dia, dia pasti akan percaya. Apakah saat hidupnya atau saat nafasnya yang terakhir? Apa itu nafas yang terakhir? dalam perangkat. Nafas yang terakhir itu kayak begini. Sekarang. Ting. Yang terakhir itu begini. Ting. Yang begitu itu dia bilang, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Dosanya diampuni. Dia dibebaskan dari hukuman dosa. Dan dia diselamatkan masuk ke surga selama-lamanya. Amin. Makanya saudara jangan tunggu nafas terakhir baru percaya Yesus. Jangan juga tunggu. Jangan sampai saudara tidak sempat mikir. Tapi bawalah berita keselamatan itu kepada keluarga. Bawa. Apapun kepercayaannya dan agamanya dan manusia baiknya dia terpuji, dia tidak bisa menyelesaikan masalah dosanya. Tapi Tuhan turun ke dalam dunia, Yesus Kristus menjadi manusia untuk mengampuni dosa-dosa dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa atau neraka selamanya, dan dia akan bawa kita ke surga. Bukankah Yesus ada bilang waktu dia naik ke surga, aku naik ke surga nanti akan menyediakan tempat dan akan turun kembali untuk apa? Membawamu ke surga. Yesus sudah turun naik turun surga, saudara. Terus naik turun surga. Tadinya di surga, turun, naik lagi, turun lagi. Oh pasti sampai, pasti. Dia tahu itu surga. Hanya Yesus yang tahu surga, yang lain tidak tahu. Yang lain tidak tahu. Makanya orang-orang Kristen yang hanya agama saya pun tidak tahu itu. Mereka surga atau apa. Kasihanlah. Beritakan Injil. Siapapun mereka, ulang sampai mereka bosan. Kalau mereka tetap bosan, berarti mereka itu tidak mengerti Tuhan. Yang mereka mengerti adalah diri sendiri. Beritakan Injil kepada anggota keluarga. Jangan takut, karena keselamatan dan pengampunan hanya ada di dalam Yesus. Di dalam Dia kita memiliki pengampunan kita, di dalam pengampunan dosa. Di dalam Dia semua dosa kita diampuni. Itu firman Tuhan katakan. Teman-temanmu di sini yang belum mengenal Tuhan, biarlah mereka belajar tentang Yesus dan buat mereka mengerti. Dan kalau mereka mengambil keputusan untuk percaya Yesus, puji Tuhan, mereka datang ke gereja, kita akan bimbing, kita akan adakan baptisan untuk menyatakan pengakuan mereka, dan mereka menjadi anak Tuhan. Beritakan Injil kepada teman-teman. Jangan malu memberitakan Injil. Kenapa? Tidak perlu malu. Ingat kebenaran ini. Hanya Yesus yang dapat mengampuni dosamu. Hanya Yesus yang dapat menyelamatmu dari hukuman neraka. Hanya Yesus yang dapat menyelamatmu dari neraka. Kan? Hanya Yesus, sudah tidak ada yang lain. Hebat nggak itu? Hebat. Tidak ada jalan lain. Sebagai ilustrasi, bayangkan di sini satu obat yang betul-betul menyembuhkanmu. Di sini obat palsu ciptaan manusia. Dan kamu tahu ini satu-satunya yang dapat menyembuhkan.
Dan kamu ambil dan makan, kamu akan sembuh. Kamu ambil dan kamu berikan kepada orang, orang akan sembuh. Kenapa malu kalau itu satu-satunya jalan? Coba. Kadang malu, saya percaya Yesus, ikut Yesus, malu. Kalau itu satu-satunya yang dapat mengampuni dosamu, kenapa malu? Coba. Kalau Yesus satu-satunya juru selamatmu, yang dapat mengampuni dosamu, yang dapat menyelamatkan engkau dari hukuman dosa neraka, yang dapat membawa engkau masuk ke surga, satu-satunya, masa malu? Ya. Masuk akal nggak itu malu itu? Tidak jalan lain itulah. Tidak masuk akal, itu masuk akal sekali untuk tidak perlu malu karena itu satu-satunya, tiada yang lain. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Yesus yang ngomong nih, janjinya. Maka marilah dengan hati yang besar mengasihi, beritakanlah Injil keselamatan kepada teman-teman. Ada teman-teman Kristen yang hanya jalan sini, jalan sana, tidak ada tujuan hidup. Tarik mereka untuk percaya Yesus dan pergi gereja. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Daripada dia di sana dan hanya membuktikan bahwa dia tidak percaya Yesus. Dan dia mati masuk neraka. Dia untung nggak itu? Berharga nggak dia jadi pergi gereja dan main-main di luar sana dan akhirnya mati masuk neraka? Menguntungkan nggak itu? Apa yang dia dapat kalau begitu? Makanya kita bersyukur. Anugerah Tuhan, ya, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Imani dan bersyukur. Kita semua di sini ini karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kita meresponi kasih Tuhan di dalam Yesus dan menerima dan beriman kepada Dia, dan kita diampuni dari status berdosa kita. Jadi saudara dan saya itu bukan berstatus berdosa lagi. Tuhan lihat enggak, kamu bukan status berdosa, diubah. Makanya 2 Korintus bilang apa, 5:17 bilang apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Atau dalam bahasa biasa, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Status lama sudah berlalu, sesungguhnya status baru sudah datang. Engkau bukan lagi berstatus manusia berdosa, tetapi berstatus anak Allah. Berstatus dibenarkan di hadapan Allah. Berstatus diampuni semua dosamu. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukurlah engkau sudah mendengarkan uraian firman Tuhan ini. Bersyukurlah akan kasih Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan datang ke dunia menjadi manusia, menderita dan mati di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa kita semua yang sudah percaya dan menerima Dia. Semua dosamu Tuhan sudah ampuni. Engkau bukan lagi berstatus berdosa, tapi engkau adalah orang yang dibenarkan di hadapan Allah.
atau kudus artinya menjadi milik Allah selama-lamanya. Bersyukur. Mungkin ada di antara saudara yang sampai saat ini melihat hati masih kosong. Tidak tahu Yesus ada di hatiku atau tidak. Kalau itu adalah perasaan, pengalaman, hatimu, nuranimu berbicara, hari ini buka hatimu, terima Yesus, percaya Yesus. Keputusanmu, pilihanmu, itu yang paling penting di dalam hidupmu. Orang lain tidak bisa memilih untukmu dalam soal iman. Engkau harus sendiri membuat keputusan dalam hidupmu. Setelah mendengar uraian firman Tuhan ini, pilih Yesus, beriman kepada Yesus. Tuhan yang turun dari surga datang ke dunia menjadi manusia, menderita, mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosamu, untuk menyelamatkan engkau dari segala hukuman dosa di neraka, untuk menjadikan engkau anak-anak Tuhan, engkau menjadikan engkau manusia yang baru, status baru sebagai manusia, dibenarkan anak-anak Allah, kudus milik Allah selama-lamanya. Kalau ada kerinduan di hatimu, ikuti doa ini untuk beriman kepada Yesus. Di dalam hatimu tidak ada orang yang tahu. Orang rumahmu pun tidak tahu, hanya engkau. Ikuti doa ini sebagai keputusan untuk percaya kepada Yesus, menerimanya menjadi juru selamat dan Tuhanmu, mengampuni dosamu. Doanya sebagai berikut, ikuti di dalam hatimu. Tuhan Yesus, saya membuka pintu hati saya dan menerima Engkau menjadi juru selamat dan Tuhan saya. Terima kasih karena datang ke dunia, menderita dan mati di atas kayu salib untuk mengampuni semua dosaku. Kuasailah hatiku. Bentuklah aku menjadi seorang pribadi yang sesuai kehendak-Mu. Bagi saudara yang mengikuti doa tadi di dalam hatimu, Yesus ada di dalam hatimu. Semua dosamu Tuhan sudah ampuni. Engkau menjadi ciptaan yang baru. Statusmu bukan manusia berdosa, tapi engkau sudah dibenarkan di hadapan Allah. Engkau menjadi anak-anak Allah. Engkau layak masuk ke dalam kerajaan surga karena sudah tidak ada dosa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar uraiannya. Tolonglah supaya kami bisa mengingatnya di dalam hati kami, merenungkannya, memeliharanya, mengimaninya. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan terus memakai firman-Mu ini berbicara kepada kami hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bahkan sepanjang hidup kami, bahwa hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa-dosa kami, yang dapat menyelamatkan kami, yang dapat membawa kami ke surga. Teguhkanlah iman kami, ya Tuhan, dalam apapun pergumulan yang kami hadapi, dan biarlah hati kami
penuh dengan kebahagiaan dan pengharapan. Karena Yesus, kami imani Yesus ada di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin, saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati kita semua.